Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Diary. Seperti biasa, aku akan menarik energi general dengan tema energi dan pesan untuk hari ini. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Apa yang terjadi untuk hari ini? Real estate. Sudah saatnya bagi kalian memikirkan tentang investasi jangka panjang. Untuk kalian yang mungkin memiliki uang lebih, daripada uang tersebut berbentuk kertas, maksudnya berbentuk uang, mungkin ada baiknya kamu membelikan uang kamu untuk rumah, tanah, atau emas. Karena akan bermanfaat untuk kamu jangka panjang. Jadi kalau dalam bentuk rumah, tanah, atau emas, ya, akan bisa berkembang dengan berjalannya waktu. Berbeda dengan kalau kamu mempunyai uang lebih gitu ya. Ini untuk kalian yang punya uang lebih ya, bukan untuk yang memaksakan diri. Ya, kalau untuk budgetnya ya untuk makan sehari-hari ya udah gitu ya. Kalau ada uang ya nggak apa-apa lah ditabung gitu ya, nanti dikumpulin kalau ada ya beli rumah, beli tanah, yang kecil-kecilan aja, atau beli perhiasan gitu ya. Nah di sini untuk memikirkan jangka panjang, karena kita nggak tahu kedepannya tuh bakal seperti apa. Makanya kalau punya uang, kalau bisa jangan langsung dijadikan kayak bentuk uang gitu ya, bentuk tabungan di bank gitu yang nggak bisa untuk berkembang lah. Mungkin di sini kayak pesannya di sini, kalau kamu jadikan sesuatu untuk apa ya, investasi lah, ini akan bermanfaat untuk kamu ya. Tapi jangan sampai investasinya ikut-ikutan orang ya, kayak ada arisan lah atau apalah ya, ditawarin orang. Enggak, kamu beli aja sendiri gitu yang milik kamu ya, barang tetap, barang tak bergerak. Oke, karena akan membantu kamu di tahun-tahun kedepannya. Oke. Ada Blin di sini. Mungkin ada kalanya kamu diminta untuk membutakan diri dari sesuatu yang hanya akan membuat kamu gelisah. Ya. Misal, ini untuk kalian yang keuangannya mungkin belum berlebih ya, belum berlebih. Gara-gara lihat story milik artis, milik orang lain yang punya ini, punya itu, kamu jadi pengen sesuatu, menggebu-gebu menginginkan sesuatu, malah gelisah sendiri, malah kebingungan sendiri, pingin beli ini, pingin beli itu ya. Ada kalanya kita harus membutakan diri ya, untuk melihat sesuatu yang hanya akan membuat kita gelisah. Karena apa? Kalau kita terlalu melihat ke atas ya, ke atas ini orang yang bermewahan, orang yang punya ini,
hidup kita nggak akan tenang. Ya, karena di sini kita akan merasa kurang dan kurang. Pingin seperti dia, enak ya seperti dia, bisa punya ini, bisa punya itu. Aku pingin deh gitu. Tapi pinginnya yang menggebu-gebu yang akhirnya membawa kamu kepada kehancuran malahan, kegelisahan. Jadi ada kalanya kita membutakan mata kita untuk sesuatu yang hanya membuat kita gelisah. Nggak perlu kayak, oh kelihatannya orang ini bahagia banget ya, wah kelihatannya ini enak banget atau apalah gitu ya. Lah, ada kalanya kita membutakan diri untuk hal tersebut yang hanya bikin kita gelisah, yang hanya membuat hati kita tak tenang, tak damai gitu. Karena kita diharapkan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itulah kunci sebuah kebahagiaan, mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Ya. Awas dan hati-hati, mungkin ada beberapa dari kalian, ada sebuah konflik yang terjadi, ya, entah itu dengan pasangan, dengan keluarga, atau dengan pacar, ya, atau dengan saudara sendiri, adik gitu ya, atau dengan adik kakak, atau dengan ipar, atau dengan teman-teman kantor, ya, teman main dan sebagainya. Hati-hati. Semarah-marahnya kita pada saat kita berkonflik dengan seseorang, berdebat dengan seseorang, tetap kontrol kata-kata kamu yang mungkin secara emosi, ya, secara dalam keadaan emosi, kamu tak sadar mengucapkan sesuatu yang bisa menyakitkan. Apapun bentuk alasannya, usahakan untuk tidak mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang mungkin bisa menyakitkan hati seseorang, ya, seemosi-emosinya kamu. Mungkin di malam hari ini ada beberapa dari kalian yang merasa ada ketakutan, gak bisa tidur, terbayang-bayang sesuatu, memikirkan sesuatu, ya, sampai terbawa ke mimpi buruk. Ya, ada yang mimpi buruk. Dicoba di sini kalau mimpi apa, terus kalian ingat, coba cari di Google searching arti mimpi tersebut. Ya. Mungkin ada yang mau ngasih hadiah, ngasih bingkisan, ngasih oleh-oleh, atau sebaliknya, kamu akan mendapatkan hadiah. Entah dia ulang tahun, entah hadiah orang habis berpergian, atau hadiah dari pasangan, ya. Energi untuk hari ini. Ya, relationship. Ini dalam sebuah hubungan ya. Di sini dalam sebuah hubungan diharapkan untuk bisa saling melakukan effort satu sama lain. Jika kamu dalam sebuah hubungan hanya salah satu aja yang melakukan sebuah effort, mungkin sudah saatnya kamu merenungkan hubungan tersebut. Karena dalam setiap hubungan pasti memiliki akhir tujuan hubungan itu seperti apa, mau dibawa kemana. Mungkin kalau di awal kamu gak masalah untuk menjalani hubungan yang stuck jalan di tempat. Tapi ya, ada kalanya setelah kamu menjalani sebuah hubungan, pasti ada keinginan untuk tahu akhir hubungan itu seperti apa. Dan dalam proses hubungan, ketika hanya salah satu yang melakukan effort dalam hubungan, hati-hati, hubungan kamu bisa mengarah kepada hubungan yang toksik. Akan ada sesuatu yang mungkin di hari ini akan membuat kamu happy, membuat kamu bahagia, membuat kamu senang.
Jadi ada kejadian-kejadian tertentu, surprise, hadiah, atau hal-hal lain yang membuat kamu merasa bahagia dan happy. Ya. Mungkin dalam keuangan bakal ada keseimbangan yang kamu bisa dapatkan dalam hidup kamu, ya. Mungkin kalau kemarin sempat butuh uang, tiba-tiba di sini akan dapat uang, ya, yang bisa memberikan kestabilan, keseimbangan dalam keuangan kamu. Seseorang berharap untuk renewal sama kamu, memulai semua dari awal dengan kamu, memulai untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dengan penyesalannya, seseorang ada keinginan untuk memperbaiki dan meminta kesempatan kedua kepada kamu. Ya, seseorang ini ingin banget, ayo kita mulai semua dari awal. Tapi kamu lihat kembali ya, kira-kira dalam hubungan ini tujuan hubungannya itu apa? Mau kembali tujuannya hubungannya apa? Misalkan pacaran ya, pacaran, konflik, berantem gitu ya, ada komunikasi yang kurang baik, oke. Tapi kamu pertanyakan dengan sungguh-sungguh tujuan hubungannya itu apa? Mau dibawa kemana? Kalau hanya untuk dijalani jalan di tempat seperti biasanya, nanti sakit hati, ribut, putus lagi dan sebagainya, buat apa? Jadi ketika kamu ada keinginan untuk memberikan kesempatan, pastikan dulu tujuannya, ya, tujuan hubungannya itu mau dibawa kemana, mau seperti apa. Oke. Ya, ada seseorang yang merasa hidupnya itu dipenuhi dengan jalan buntu, hidupnya itu dipenuhi dengan keterpurukan, sehingga dia ada keinginan untuk bergerak ke kamu. Karena nggak tahu siapa lagi seseorang yang bisa dimintai bantuan. Jadi ada orang yang mendekat, ada orang yang datang karena merasa hidupnya udah merasa jalan buntu. Ya. Tapi ingat lagi tujuannya itu apa gitu loh. Ada keinginan untuk seseorang kembali karena udah mentok, karena udah nggak tahu harus ngapain lagi, karena kamu adalah seseorang yang dibutuhkan. Kalau cuma butuh-butuh, nanti udah selesai apa yang dia butuhkan terus dia pergi gimana. Jadi pastikan kalau ada seseorang yang datang kembali, mau kamu apa? Tujuannya itu apa? Ya, mau digimanain, mau seperti apa? Kalau hanya cuma kayak gini-gini aja, buat apa? Ya. Jadi kayak gitu, udah stop untuk melakukan effort sendiri. Capek kalau berjuang sendiri ya. Jadi pastikan jika kamu ingin memberikan kesempatan kepada seseorang, tanyakan tujuannya itu apa hubungan ini. Mau dibawa seperti apa? Oke. Ya. Kamu akan bisa menemukan cinta sejati. Cinta yang terbaik untuk kamu. Ketika dalam sebuah hubungan, dia dan kamu sama-sama melakukan effort untuk mencapai tujuan hubungan ini. Untuk kalian yang baru saja sakit hati, terpuruk, patah hati, sudah saatnya kamu membuka lembaran baru untuk kamu. Karena mungkin akan ada sesuatu yang baru, seseorang yang baru yang akan hadir untuk new life, untuk memulai semuanya dari awal. Tapi new life ini bisa jadi berhubungan dengan renewal.
Ada seseorang yang ingin memperbaiki, memulai semuanya dari nol, memulai semuanya dari awal. Tapi ingat, untuk mencapai sebuah cinta sejati, untuk mencapai sebuah cinta terbaik, hubungan yang sehat, jangan hanya datang ketika seseorang hanya ada butuhnya. Tujuan hidupnya itu apa? Ya, datang kembali tuh keinginannya apa? Arahnya mau dibawa kemana hubungan ini? Oke. Luangkan waktu untuk membersihkan tempat tidur, tempat kerja, rumah yang bisa membawa energi positif buat kamu. Ya. Mungkin ada yang lagi dance ya di hari ini, mungkin joget-joget di TikTok atau ada yang kalau di sekolah ada yang lagi belajar nari, atau mungkin ada yang berpergian gitu ya, dance ke klub atau apa gitu ya. Ada yang ingin nari-nari atau melihat seseorang ya di media sosial joget-joget gitu. Bersihkan energi kamu, tapi di sini lebih ke arah membersihkan energinya. Coba membersihkan energinya di rumah ya, lebih ke arah rumah. Mungkin di sini sudah terlalu banyak energi-energi negatif dalam rumah kamu yang mungkin harus di cleansing atau dibersihkan. Ya, agar ketika rumah kamu bersih, di sini akan membawa energi-energi positif. Lah, energi positif itu akan membawa banyak keberuntungan untuk kamu ya. Ya, waktunya kamu melakukan sebuah perubahan untuk diri kamu jadi lebih baik. Ya, seandainya kamu misalkan patah hati, baru patah hati, ya kamu waktunya untuk moving on. Waktunya kamu untuk bergerak, waktunya kamu untuk meninggalkan semua yang memang sudah tidak layak untuk memulai kehidupan baru kamu. Ya, untuk memulai sesuatu yang baru yang lebih baik dalam hidup kamu. Atau di sini kalau memang ada seseorang yang datang untuk menawarkan sebuah perubahan yang lebih baik, ya di sini nggak apa-apa kamu lakukan, tapi asalkan kamu berani meminta ketegasan apa tujuan hubungan ini atau apa tujuan dia untuk kembali ke kamu. Meskipun dia terlihat nangis-nangis lah, nyesel-nyesel, ya, pingin balik sama kamu, iya, pastikan dulu apa tujuannya gitu loh. Ya, biar nggak sembarangan. Oke, apa yang terjadi untuk hari ini? Apa yang terjadi untuk hari ini? Mungkin ada beberapa yang ngajakin untuk dinner atau makan malam bersama. Entah ada yang ngajakin untuk hangout bersama. Ya. Di sini mungkin ada yang pulang kerja ngajakin makan dulu yuk gitu, atau nonton dulu yuk kita sambil makan gitu, atau di sini ada perkumpulan keluarga atau ada acara di lingkungan tempat tinggal kamu ngajakin makan bersama, atau di sini ada pesta ya, untuk makan-makan sama teman-teman, acara ulang tahun atau ada acara pernikahan. Ya, ada seseorang yang lagi melo dan pingin di ngertiin karena merasa hidupnya lagi penuh dengan jalan buntu. Kayak dia itu ngerasa nggak ada seseorang lagi yang bisa nurutin apa kemauan dia. Dia merasa butuh kamu, makanya dia ingin banget bergerak ke kamu karena lagi melo banget. Ya, seseorang benar-benar merasa rindu.
ya saat ini dan ingin banget kembali sama kamu. Mungkin sebelumnya setelah sama kamu dia sama seseorang yang lain ya, tapi kayak hubungan dia dengan seseorang itu udah ngerasa buntu banget karena seseorang ini nggak bisa ngertiin dia seperti kamu ngertiin dia, ya. Jadi seseorang ini juga nggak bisa untuk manjain dia seperti pada saat kamu manjain dia. Terus di sini dalam waktu dekat selamat, mungkin akan ada sebuah harapan kamu yang bisa terwujud dan tercapai. Mungkin akan ada beberapa dari kalian bertemu dengan orang penting, ya, atau orang terkenal. Oke, untuk pesannya, pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Gaya hidup sehat. Diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur akan membantu kamu meraih kesehatan yang optimal. Jadi di sini mungkin hidup yang sehat. Dietnya itu bukan karena ingin mendapatkan, bukan hanya ingin dapat ya, bukan hanya ingin dapat tubuh yang ideal, tapi hidup sehat di sini. Dietnya di sini adalah diet untuk mulai memakan makanan yang sehat. Mungkin sudah saatnya kamu memperhatikan kesehatan kamu. Sibuk kerja, mikirin kerja, ya, sampai workaholic banget, gila kerja banget, tapi mengabaikan kesehatan. Yang kita akan tuai di umur 30 tahun ke atasan. Mungkin di situ sudah mulai tuh kumpul semua penyakitnya, yang inilah, yang itulah, ya. Makanya sudah saatnya untuk memperbaiki pola hidup kita untuk lebih sehat, dengan mulai makan makanan yang mungkin lebih diperbanyak sayur dan buah, ya. Mau nggak mau ya harus mulai dicoba, harus mulai diperbaiki untuk kesehatan kita jangka panjangnya. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Di sini mulai dengan tidur yang cukup juga. Jangan sampai sering begadang. Ingat kesehatannya. Ya, dan mulai untuk bisa berolahraga secara teratur. Ya, dan itu semua akan membawa kamu untuk meraih kesehatan yang optimal. Di sini ada harapan yang tercapai, tapi perjuangkanlah apa yang menurut kamu benar selama kamu dapat mempertanggungjawabkan segalanya sesuatu. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, perjuangkan gitu loh. Selama kamu merasa bahwa sesuatu itu berhak untuk diperjuangkan. Tapi jangan berjuang tapi nggak mau untuk bertanggung jawab akan resikonya. Jadi kamu juga harus memikirkan resiko dalam perjuangan itu apa, dan kamu harus berani ya untuk menghadapi segala resiko yang bisa kamu dapatkan. Tidak pesan untuk hari ini. Waktu yang sempurna. Sekarang adalah saatnya yang tepat untuk menjalankan inspirasi kamu. Pintu kesempatan sudah terbuka. Jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda lagi ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilan kamu. Jadi entahlah ya, di sini ada sesuatu yang mungkin sempat kamu renungkan, sempat membuat kamu bimbang, sempat membuat kamu stuck. Di sini perjuangkan sesuatu yang menurut kamu benar, dan ini sudah saatnya kamu untuk melangkah, untuk bergerak, untuk maju kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Bye-bye.